Selama 123 tahun, manuskrip asli Helena Blavatsky tetap disegel oleh Perhimpunan Teosofi itu sendiri. Mengapa? Karena deskripsinya dianggap terlalu gamblang, terlalu mengganggu. Ia tidak berbicara tentang cahaya yang menenangkan di ujung terowongan. Sebaliknya, ia menggambarkan jeritan, waktu yang membeku, rasa sakit yang kembali, dan saat tepat ketika jiwa memilih apakah akan melanjutkan atau mundur. Dan apa yang ia ungkapkan pada tahap ke-10 sepenuhnya dihapus dari versi yang diterbitkan. Namun video ini mengembalikan setiap detailnya. Halaman-halaman yang menguning itu ditemukan di dalam kompartemen tersembunyi di dalam arsip perhimpunan di Adyar, India. Halaman-halaman itu berisi catatan tulisan tangan dengan tulisan tangan Blavatsky yang khas. Tinta telah memudar menjadi coklat berkarat, namun kata-katanya masih jelas, sangat jelas dan menakutkan. Ketika arsiparis pertama kali membuka buku bersampul kulit itu, bau aneh memenuhi ruangan, seperti ozon sebelum badai. Beberapa orang mengklaim buku itu sendiri tampak berdenyut dengan energi. Helena Petrovna Blavatsky, pendiri misterius teosofi modern, menulis pada tahun 1886 sebuah laporan rahasia yang menguraikan 10 fase langsung setelah kematian fisik. Disimpan di markas besar Adyar dengan kode velum 71, laporan itu tetap tersembunyi hingga kebocoran internal mengungkapnya pada tahun 2009. Teks tersebut menjelaskan, dengan bahasa yang lugas, apa yang terjadi pada kita semua beberapa detik setelah napas terakhir kita. Dan pada tahap ketiga, ia mendokumentasikan suara yang didengar setiap jiwa, namun tidak ada orang yang masih hidup yang akan mengenalinya. Dari kota mana Anda menonton ini? Saya ingin memetakan seberapa jauh pengetahuan tersembunyi ini muncul kembali. Sedikit orang yang menyadari bahwa karya terpenting Blavatsky bukanlah The Secret Doctrine atau Isis Unveiled. Buku-buku yang membuatnya terkenal. Itu adalah manuskrip tersembunyi ini, yang ditulis selama periode ketika ia mengklaim komunikasi langsung dengan entitas yang disebutnya para guru. Menurutnya, makhluk-makhluk ini ada di luar bidang fisik dan memiliki pengetahuan tentang realitas, kesadaran, dan apa yang terjadi setelah kematian. Kronologi dokumen ini seperti misteri yang berlangsung selama seabad. 1886. Blavatsky memasuki kondisi trans yang diawasi dan mendiktekan 37 halaman yang menggambarkan perjalanan jiwa. Saksi melaporkan bahwa suhu ruangan turun tajam dan benda-benda kecil mulai bergerak tanpa disentuh. Suaranya menjadi lebih dalam, bergema, seolah-olah ada kehadiran lain yang berbicara melalui dirinya. 1891, setelah kematiannya, materi tersebut diarsipkan karena berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Para pemimpin masyarakat, yang khawatir dengan deskripsi grafisnya dan takut akan kepanikan publik, memutuskan untuk menekan publikasi tersebut. Kolonel Henry Steele Olcott dilaporkan menyatakan, pengetahuan ini terlalu kuat, terlalu mentah untuk pikiran yang belum siap. 1949, ringkasan sebagian muncul di perpustakaan London, menghilangkan 3 tahap yang paling mengganggu. Versi yang disensor ini membangkitkan minat di kalangan esoteris tetapi ditolak oleh para sarjana sebagai fiksi yang tidak dapat diverifikasi. 2009, seorang pemindai anonim merilis manuskrip lengkap di forum terenkripsi. Ia menyebar dengan cepat melalui jaringan okultisme sebelum masyarakat dapat campur tangan, memicu perdebatan sengit tentang keaslian dan implikasinya. Namun, aspek yang paling meresahkan melibatkan fenomena visual yang tidak dapat direplikasi oleh otak yang hidup. Yang membuat manuskrip ini luar biasa bukan hanya isinya, tetapi juga deskripsinya yang metodis, hampir klinis, tentang akibat langsung kematian. Tidak seperti teks-teks keagamaan yang penuh dengan metafora, Blavatsky menyajikan pengamatannya sebagai empiris. Dan apa yang ia gambarkan bertentangan dengan banyak klaim sains modern tentang kesadaran dan batas-batasnya. Mari kita periksa bukti pertama, pemisahan ganda. Jiwa tidak langsung pergi, kata Blavatsky. Ia mendengar otaknya sendiri mati lapis demi lapis. Ia menggambarkan efek cermin eter, seolah-olah orang yang meninggal melihat 2 versi dirinya berjuang untuk bangun. Ini menciptakan apa yang ia sebut teror pertama, menyadari bahwa Anda ada di dalam dan di luar tubuh Anda sekaligus.
Anda melihat para profesional medis bekerja pada bentuk fisik Anda sementara Anda melayang di atas, tidak dapat berkomunikasi. Sensasi itu tidak damai. Ini membingungkan, membuat kehilangan orientasi, menakutkan. Kesadaran terpecah antara dua sudut pandang, membentuk kesadaran yang terfragmentasi yang sebagian besar jiwa anggap sangat mengganggu. Pernahkah Anda mengalami momen antara tidur dan bangun, ketika Anda sadar tetapi tidak dapat bergerak? Kalikan sensasi itu 1000 kali dan Anda mendekati apa yang digambarkan Blavatsky. Pikiran Anda sepenuhnya waspada, namun Anda telah kehilangan akses ke sistem biologis yang membawa Anda melalui kehidupan. Anda mati dengan mengetahui bahwa Anda sedang mati. Kemudian dia menggambarkan medan spiral simbol, unik untuk setiap jiwa. Simbol-simbol ini bukanlah acak. Mereka mewakili akumulasi pikiran, tindakan, dan niat sepanjang hidup. Beberapa tampak lebih terang dan lebih besar, mencerminkan pola kehidupan yang dominan. Bagi sebagian orang, kasih sayang dan cinta bersinar paling kuat. Bagi yang lain, ketakutan, kemarahan, atau penyesalan mendominasi. Manuskrip tersebut mencakup gambar detail dari medan simbolik ini dari berbagai kasus. Menariknya, penelitian modern tentang pengalaman mendekati kematian telah mereka mencatat visi simbolis serupa, meskipun para ilmuwan biasanya mengaitkannya dengan pelepasan neuron acak selama penutupan otak. Namun tahap kedua memperkenalkan sesuatu yang bahkan lebih mengganggu. Pada tahap ini, suara yang paling umum bukanlah musik, melainkan tangisan. Blavatsky mendokumentasikan ratusan kasus di mana jiwa mendengar suara emosional dari momen-momen paling menyakitkan dalam hidup. Ini termasuk tidak hanya rasa sakit fisik, tetapi juga penderitaan emosional. Suami yang tidak pernah mengatakan, "Aku mencintaimu," mendengar air mata istrinya yang diam. Ibu yang terlalu keras mendengar isak tangis anaknya yang tertahan. Manuskrip tersebut menjelaskan bahwa perhitungan pendengaran ini memiliki tujuan. Ini memulai pembersihan karma dengan memaksa jiwa untuk menghadapi dampak dari tindakannya. Akustik digambarkan sebagai sangat tepat, seolah-olah jiwa memperoleh bentuk pendengaran yang lebih tinggi yang mampu mendeteksi frekuensi emosional yang sebelumnya tidak dapat dirasakan. Transisi dimulai dengan apa yang Anda coba lupakan, tulisnya. Konfrontasi ini membentuk apa yang disebutnya luka yang diperlukan, sebuah pembukaan di mana transformasi dimulai. Pernahkah Anda mengubur kenangan yang begitu menyakitkan sehingga hanya muncul kembali dalam mimpi? Pada tahap ini, semua kenangan seperti itu kembali secara bersamaan, beban emosionalnya diperkuat melebihi apa yang dapat ditanggung oleh otak fisik. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Namun, penghakiman terjadi pada tahap keempat, kecuali tidak ada hakim. Sekuat apapun tahap-tahap awal ini, mereka hanya mempersiapkan jiwa untuk apa yang disebut Blavatsky sebagai bukti ketiga, ruang kebenaran yang tak terucapkan, atau cermin lengkung. Di sini, jiwa menyaksikan semua yang tidak pernah diucapkannya. Keheningannya, janji-janji yang dilanggar, dan kebenaran yang ditahan terungkap. Tidak seperti tinjauan hidup tradisional yang berfokus pada tindakan, tahap ini mengungkapkan jalan yang tidak pernah diambil, cinta yang tidak diungkapkan, kebenaran yang ditekan. Blavatsky berpendapat bahwa ini mungkin tahap yang paling menyakitkan dari semuanya. Anda tidak melihat apa yang telah Anda lakukan. Anda melihat apa yang seharusnya Anda lakukan. Kata-kata yang tak terucapkan, tulisnya, seringkali melukai lebih dalam daripada kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Jiwa-jiwa bereaksi dengan terkejut saat menyadari betapa berbedanya kehidupan mereka seandainya mereka berani berbicara jujur. Beberapa berusaha mati-matian untuk kembali ke tubuh mereka, merindukan kesempatan lain. Tetapi pada saat itu, hubungan biasanya telah terputus. Persepsi di sini terutama visual, namun berbeda dengan penglihatan fisik. Blavatsky menggambarkannya sebagai melihat dengan seluruh keberadaan. Jalur kehidupan alternatif muncul sebagai terowongan bercabang yang memancar dari momen-momen penting pilihan, bersinar dengan intensitas yang berbeda berdasarkan potensi dampaknya. Anda menjadi seperti orang lain karena kehadiran Anda, atau ketidakhadiran Anda. Kemudian muncul para penjaga ambang batas. Tetapi mereka bukanlah seperti yang terlihat.
Sebagian besar tradisi menggambarkan pertemuan dengan makhluk setelah kematian, malaikat, iblis, leluhur, pemandu. Kisah Blavatsky sangat berbeda. Menurutnya, para penjaga ini bukanlah entitas eksternal, tetapi proyeksi dari kesadaran Anda sendiri. Mereka mengambil bentuk yang dibentuk oleh kepercayaan, harapan, dan ketakutan Anda. Harapkan penghakiman, dan mereka menghakimi. Harapkan keselamatan, dan mereka menyelamatkan. Harapkan kehampaan, dan mereka menawarkannya. Para penjaga ini mewakili kesempatan terakhir untuk berpegang teguh pada pola-pola yang familiar sebelum transformasi yang lebih dalam dimulai. Manuskrip tersebut mencakup kesaksian lintas budaya yang menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk ini beradaptasi dengan sistem kepercayaan. Seorang Kristen melihat Kristus atau malaikat. Seorang Buddhis bertemu dengan bodhisattva. Seorang ateis mungkin melihat tokoh-tokoh yang dihormati atau kekuatan alam simbolis. Semua adalah refleksi. Manifestasi eksternal dari kesadaran yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Saat kita mendekati puncak wahyu Blavatsky, sebuah pola yang jelas muncul. Setiap tahap menyingkirkan lapisan ilusi lain, tingkat penipuan diri lain, mempersiapkan jiwa untuk pilihan terakhir. Pada tahap ke-9, jiwa ditawari sebuah keputusan, bergerak maju ke alam tanpa waktu, atau kembali untuk inkarnasi lain. Tetapi Blavatsky menemukan sesuatu di luar ini. Pada tahap ke-10, yang dihapus dari edisi resmi. Ia menggambarkan sebuah medan di mana jiwa-jiwa bertemu dengan fragmen-fragmen kehidupan paralel mereka. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya, sebagian besar jiwa menolak untuk menyeberang. Mereka melarikan diri. Keheningan yang mengikuti pembacaan pertama wahyu ini dilaporkan sangat luar biasa. Salah satu peserta pingsan. Saksi mengatakan Blavatsky sendiri merasa terganggu, terbangun di malam hari dan berbicara tentang pola yang tidak dapat dipatahkan. Tahap ini mengungkapkan bahwa kesadaran ada di berbagai garis waktu secara bersamaan. Setiap jiwa terhubung dengan versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya, menjalani kemungkinan alternatif yang dibentuk oleh pilihan yang berbeda. Saat kematian, garis waktu ini menjadi terlihat, menciptakan apa yang disebut Blavatsky sebagai vertigo tertinggi, kesadaran bahwa Anda selalu lebih dari yang Anda yakini. Fisika kuantum modern sekarang mengeksplorasi ide-ide serupa melalui teori dunia ganda dan superposisi. Bagaimana jika Blavatsky, melalui pengalaman mistik langsung, melihat sekilas apa yang baru mulai diteorikan oleh sains? Alasan sebagian besar jiwa melarikan diri itu sederhana. Ego, bahkan setelah kematian, tidak dapat. Jiwa segera menanggung pembubaran keunikan yang dirasakannya. Dihadapkan dengan versi dirinya yang tak terbatas, jiwa mundur ke hal yang familiar. Dan begitulah siklus reinkarnasi berlanjut. Alasan pelarian ini dilambangkan dalam sebuah simbol yang digambar tangan yang belum pernah sepenuhnya diuraikan. Implikasinya sangat mengejutkan. Jika pengamatan Blavatsky akurat, kematian bukanlah sebuah akhir tetapi kebangkitan bertahap menuju kesadaran yang lebih luas. Pilihan yang dibuat pada saat-saat pertama itu membentuk pengalaman jauh lebih daripada doktrin apapun. Jika Anda tahu apa yang diharapkan, Anda dapat menyeberang secara sadar dan bebas. Jika tidak, Anda mungkin akan menghidupkan kembali ketakutan terdalam Anda dalam lingkaran yang tak terlihat. Pertimbangkan apa artinya ini secara praktis. Ketakutan manusia akan kematian mungkin berasal dari kesalahpahaman. Kita tidak takut berhenti eksis, kita takut eksis lebih penuh daripada yang dapat ditangani ego kita. Bayangkan berdiri di samping seseorang yang Anda cintai tepat pada saat mereka menyeberang dan membimbing mereka. Beberapa pekerja hospis melaporkan bahwa pasien yang terpapar versi sederhana dari deskripsi ini mengalami kematian yang lebih tenang dan damai. Mereka tidak diberitahu sumbernya, hanya sensasi apa yang akan mereka alami. Hasilnya sangat mencolok. Berkurangnya rasa takut, berkurangnya penolakan, dan apa yang digambarkan oleh seorang perawat sebagai kesiapan yang penuh rasa ingin tahu alih-alih ketakutan. Jika Anda dapat memperingatkan hanya satu orang tentang tahapan-tahapan ini, siapa orang itu? Ini bukan pertanyaan retoris.
Manuskrip tersebut menunjukkan bahwa jiwa-jiwa yang mempertahankan kesadaran dapat membantu orang lain selama transisi mereka. Pengetahuan Anda dapat secara langsung memengaruhi bagaimana seseorang yang Anda cintai mengalami perjalanan mereka. Tetapi ada orang-orang yang mengetahui tentang tahap ke-11 dan menyembunyikannya. Sepanjang sejarah, sekolah-sekolah misteri dan ordo esoteris telah mengklaim pengetahuan di luar 10 tahap Blavatsky. Mereka menjaganya dengan ketat, percaya bahwa paparan dini dapat membahayakan jiwa yang tidak siap. Ordo Hermetik Golden Dawn, yang memiliki hubungan dengan Blavatsky, dilaporkan mengajarkan tentang gerbang ke-11, satu gerbang yang mengarah melampaui reinkarnasi sepenuhnya. Referensi serupa muncul dalam teks-teks Buddha Tibet yang menggambarkan keadaan di luar surga tertinggi sekalipun. Bagaimana jika tradisi-tradisi ini melindungi pengetahuan yang tidak hanya mengubah cara kita mati, tetapi juga cara kita hidup? Jika kesadaran berlanjut seperti yang dijelaskan, pandangan dunia materialistis kita akan runtuh. Otak mungkin tidak menghasilkan kesadaran, tetapi menerimanya, seperti radio yang menyetel sinyal daripada memproduksinya. Fisikawan David Bohm mengusulkan ide serupa dengan tatanan implisitnya. Teori otak holografik ahli neurologi Karl Pribram selaras dengan ini, menunjukkan bahwa kesadaran dapat diakses daripada disimpan. Bagaimana jika Blavatsky mengakses kebenaran-kebenaran ini secara mistis lebih dari seabad yang lalu? Manuskrip tersebut mencakup praktik-praktik terperinci yang disebutnya kesadaran berkelanjutan, metode yang dirancang untuk mempertahankan kesadaran melalui kematian. Ini menyerupai praktik Bardo Tibet dan teknik yoga tingkat lanjut, menunjukkan konvergensi di berbagai tradisi. Mungkin aspek yang paling mendalam dari wahyu-wahyunya adalah bagaimana wahyu-wahyu tersebut mendefinisikan kembali tujuan. Jika kematian adalah ambang batas daripada akhir, hidup menjadi persiapan. Setiap pengalaman, terutama cinta dan kasih sayang, membangun kapasitas yang bertahan melampaui tubuh. Bagaimana jika tahap ke-11 adalah tempat asal kita, bukan tempat tujuan kita? Pertanyaan ini mencerminkan visi siklus eksistensi dalam manuskrip tersebut. Bagaimana jika tahap kematian tertinggi adalah kembali ke keadaan asal kita? Bagaimana jika kita adalah kesadaran ilahi, yang sementara terlokalisasi, melupakan hanya agar kita dapat mengingat kembali? Fisikawan Erwin Schrödinger pernah menulis, jumlah total pikiran di alam semesta adalah 1. Ini sangat selaras dengan deskripsi Blavatsky tentang tahap-tahap akhir, di mana kesadaran individu mengenali kesatuannya dengan semua kesadaran. Halaman-halaman terakhir manuskrip tersebut tampaknya merupakan refleksi pribadi dari Blavatsky sendiri, yang ditulis dengan tinta yang berbeda. Setelah melihat melampaui tabir, aku kembali berubah. Kematian bukanlah yang kita takuti, tetapi yang kita cari, meskipun kita tidak mengetahuinya. Rahmat terbesar adalah melupakan. Karena jika kita mengingat kepenuhan dari mana kita berasal, tidak ada kegembiraan duniawi yang dapat memuaskan. Kita seperti anak-anak yang bermain di pantai, tidak menyadari lautan dari mana kita muncul dan kemana kita akan kembali. Kata-kata ini bergema sepanjang waktu, menantang kita untuk mempertimbangkan kembali bukan hanya kematian, tetapi juga siapa kita saat masih hidup. Jika Anda bertahan hingga saat ini, Anda termasuk di antara sedikit orang yang merasakan bahwa ada lebih banyak hal dalam eksistensi daripada yang diungkapkan oleh dunia materi. Ini bukan sekadar informasi. Ini adalah undangan untuk hidup secara berbeda. Bagaimana jika Anda hidup sekarang dengan mengetahui bahwa kematian adalah transisi, bukan akhir? Kebenaran apa yang akhirnya akan Anda ungkapkan? Hubungan apa yang akan Anda sembuhkan? Pengetahuan ini disembunyikan selama lebih dari 1 abad karena kekuatannya, bukan hanya untuk mengubah individu, tetapi juga peradaban. Masyarakat yang memahami kematian secara berbeda akan hidup dengan sangat berbeda. Jika ini beresonansi bukan sebagai informasi baru tetapi sebagai pengakuan, maka Anda sudah menjadi bagian dari kebangkitan yang diramalkan Blavatsky, salah satu dari mereka yang dapat berjalan di antara dunia sambil tetap sadar. Dan bagaimana jika tahap ke-11 bukanlah akhir sama sekali, melainkan awal dari sesuatu yang sama sekali baru? Jika sesuatu dalam diri Anda mengenali kebenaran dalam hal ini, sukai video ini.
Berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk bergabung dengan komunitas yang menjelajahi batas-batas kesadaran. Bagikan ini kepada seseorang yang selalu merasa pasti ada sesuatu yang lebih. Karena rahasia terbesar bukanlah apa yang terjadi setelah kita mati. Itu adalah siapa kita sebenarnya saat kita hidup. Kebenaran tidak selalu berteriak. Terkadang, ia hanya berbisik kepada mereka yang siap mendengarnya.